Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Meskipun Kinchen tidak menyelesaikan ujian di tingkat 8 selama bertahun-tahun, tidak ada yang mampu menembus ke tingkat ini. Sehingga banyak orang di kota alkimia sangat bersemangat. Mereka tidak dapat menahan diri dan bersorak karena kegirangan. Di sisi lain, Wei Jinzhou dan antek-anteknya malah sebaliknya. Mereka mengepalkan tinju, wajah mereka membiru dan tubuh mereka gemetar. Pada saat ini mereka juga harus mengakui bahwa pemuda di depannya memang menakutkan dan sangat mengerikan. Master Papilion Xuanzeng menatap tablet batu di depannya, mengepalkan tangannya dengan erat. Dia ingat dengan jelas betapa sulitnya menembus level ke-8 ini. Dia bergumam, sepertinya anak ini gagal segera setelah menembus level ke-8, dan dia juga gagal mengganti resepnya. Master Papilion Xuanzeng melegakan hatinya. Jika Kinchen benar-benar dapat meninggalkan namanya di tablet batu di peringkat ke-8, maka dia benar-benar harus curiga dengan tujuan Kinchen sebenarnya. Master Xuanzeng berdiri dan tertawa keras. Dia berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang jenius alkimia akan muncul di kota alkimia saya. Ini adalah berkah. Kang Yoming, Jin Zhengji, King Hong, bagaimana menurut kalian?" Master Papilion Xuanzeng tersenyum dan menatap ketiganya. Ekspresi ketiganya menjadi pucat. Mereka tidak menyangka bahwa Kinchen ini tidak hanya menembus tingkat ke-7, tetapi bahkan menembus tingkat ke-8 yang bahkan tidak dapat mereka capai selama ini. Kang Yoming berkata, "Tuanku, karena putra ini dapat mencapai tingkat ke-8 dari ruang alkimia, itu menunjukkan bahwa bakat putra ini dalam alkimia memang sangat luar biasa. Saya secara alami akan menepati janji dan memberinya kesempatan yang adil untuk menjadi putra suci." Meskipun ketiganya tidak puas, mereka hanya bisa mengatakan itu untuk saat ini. Master Xuanzeng berkata, "Kalau begitu, Kinchen, biarkan 3 wakil Master Papilion memberi Anda petunjuk. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan menantang mereka bertiga." Sebelum Kinchen bisa menjawab, ketiganya bergegas maju dan berkata, "Tuanku, ini tidak pantas. Saya pikir kompetisi pencapaian alkimia harus adil. Karena putra ini ingin menjadi putra suci, bawaan berpikir bahwa kami bertigalah yang harus mengevaluasi keterampilannya secara bergantian. Kinchen, bagaimana menurutmu?" Kinchen tertawa keras. Dia tidak menganggapnya serius. Dia berkata, "Junior secara alami akan mengikuti keinginan 3 wakil Papilion." Jin Zhengji adalah orang pertama yang berjalan keluar dan berkata dengan suara keras, "Orang tua ini akan maju terlebih dahulu. Ujiannya adalah mengenai kontrol api." Kinchen berkata, "Bagaimana aturannya?" Jin Zhengji menjelaskan, "Jika Anda mampu meniru, maka Anda menang. Kalau tidak, maka Anda akan kalah. Bagaimana?" Jin Zhengji menatap Kinchen dengan ekspresi menghina. Kinchen tersenyum dingin dan mempersilahkan Jin Zhengji segera memulai. Sekelompok api berwarna biru muncul dari tangan Jin Zhengji. Kerumunan segera terkejut. Mereka saling berbisik, "Api biru, api macam apa ini? Itu tidak terlihat hangat, tapi mengapa itu membuatku merasa berdebar-debar? Aku juga, sepertinya tubuhku akan terbakar hanya dengan melihatnya saja. Sungguh api yang sangat menakutkan." Tiba-tiba Master Papilion Xuanzeng berdiri dan bergumam, Apakah itu adalah api Bihai Tianqiao? Bihai Tianqiao ini adalah api bumi yang legendaris. Meskipun tidak terlalu tinggi di peringkat api bumi, itu sangat mudah dibentuk. Ini adalah salah satu api yang paling diinginkan oleh kebanyakan alkemis yang memiliki kekuatan mental yang lemah. Sial, ini terlalu tercela. Dapat dikatakan bahwa Jin Zhengji adalah yang terkuat dari 3 wakil Papilion dalam hal pengendalian api.
dan bukan akan sulit untuk disaingi oleh Master Papiliun Swanseng. Untuk sementara semua orang memandang Qin Chen dengan kasihan. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen dalam pengendalian api, dia tidak akan bisa menjadi lawan Jin Zhengji. Api di telapak tangannya perlahan tumbuh lebih besar dan lebih tipis di bawah kendali Zhen Yuan, dan tumbuh lebih lama dan lebih lama seperti pohon kecil seukuran ibu jari, mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera setelah itu, detail pohon kecil secara bertahap muncul, batang, cabang, dan bahkan daun yang mekar mulai tumbuh perlahan. Banyak alkemis di sekitar dan para penonton secara bertahap melebarkan mata mereka melihat operasi artistik ini dengan kaget. Dengan ekspresi yang luar biasa, Jin Zhengji berkata, "Apakah kamu bisa menirunya?" Jin Zhengji memandang Qin Chen dengan bangga. Qin Chen menepisnya sambil tersenyum. "Bukankah itu hanya nyala api, sebuah pohon yang tumbuh? Saya pikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sekarang lihat saya." Qin Chen menggulurkan tangannya dengan santai. Api iblis King Lian tiba-tiba menyebar dari tangannya. Itu juga tumbuh dan menjadi hidup. Hanya dalam beberapa napas, itu juga menjadi semewah pohon api yang ditampilkan oleh Jin Zhengji. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Sial, anak ini juga bisa melakukannya. Semua orang hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka melihatnya dengan hati-hati. Pohon api di tangan keduanya benar-benar mirip, kecuali yang satu berwarna biru pekat dan yang lainnya berwarna terang. Ekspresi Jin Zhengji berubah dan dia jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen benar-benar bisa melakukan hal yang sama seperti dirinya, mengubah api menjadi pohon. Qin Chen berkata dengan ringan, "Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka Ben Shao seharusnya yang menang. Haha, kamu ingin mengalahkanku? Ini terlalu dini, ini baru permulaan. Hal berikutnya adalah intinya," ucap Jin Zhengji sambil memadatkan ekspresinya. Pohon api di tangannya tumbuh lagi sekitar 4 atau 5 meter, setebal setengah ukuran tubuh manusia. Dan kemudian garis-garis muncul di batang pohon itu terlihat seperti kulit kayu dan bahkan lipatannya. Itu bisa terlihat jelas. Urat daun juga mulai muncul. Banyak pengunjung berkomentar, "Hei, apakah ini manusia? Ini hanyalah pekerjaan Tuhan. Bahkan jika itu adalah dewa api, tidak mungkin untuk mengendalikan api sedemikian rupa, kan?" Jin Zhengji memandang Qin Chen dengan bangga dan berkata, "Nah, bagaimana kabarmu sekarang?" Qin Chen menjawab, "Hah, apa ini? Saya pikir kamu sangat mampu. Coba lihat saya." Pohon api di tangan Qin Chen juga tumbuh menjadi 4 atau 5 meter, dan kemudian kulit halus dan urat daun pun muncul satu persatu. Di antara dedaunan, semua jenis burung juga muncul dan terbang satu persatu. Mereka bermain di sekitar pohon api besar. Itu membentuk penampakan yang sangat mengejutkan. Terjadi keheningan di lapangan. Semua orang benar-benar ketakutan. Adegan semacam ini benar-benar mengejutkan pikiran semua orang. Apakah ini masih pengendalian api? Ya Tuhan, apa aku sedang bermimpi? Ucap banyak alkemis yang menyaksikan burung api terbang. Qin Chen mempertahankan langit penuh dengan burung api dan menatap Jin Zhengji. Dahi Jin Zhengji sudah tertutup oleh keringat dingin. Begitu dia menggertakkan giginya, energi mentalnya didesak dengan keras. Dia juga mencoba membentuk, tetapi burung-burung yang dibentuknya sangat samar. Dia mencoba yang terbaik untuk memperjelasnya, tetapi dia tidak mampu. Jin Zhengji tiba-tiba menjadi cemas. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Qin Chen berkata, "Sepertinya wakil Master Papiliun Jin Zhengji tidak kuat lagi." Tapi ini belum berakhir. Semua orang buka mata kalian lebar-lebar. Seekor burung fenix besar terbang keluar dari api seperti kelahiran kembali, dengan aura menakutkan yang membakar segalanya. Burung itu terbang di sekitar pohon dan puluhan burung api kecil di sekitarnya ikut mengelilingi burung fenix. Kemudian bintang dan bulan juga muncul membentuk pemandangan yang spektakuler. Sesuatu telah terjadi. Qin Chen bergumam, "Hah, apakah kekuatan mentalku meningkat?" Di lapangan, semua orang memandang Qin Chen dengan ngeri. Tatapan itu mengungkapkan keterkejutan yang tak ada habisnya. "Tuan Jin Zhengji, sekarang giliranmu," ucap Qin Chen sambil menatap wakil Master Jin Zhengji.
Hati Jin Sengji menjadi lebih cemas dan hanya ada phoenix api di benaknya saat ini, tetapi tidak mampu memunculkannya. Segera dia memuntahkan seteguk darah dan bayangan api menghilang tanpa jejak. Kerumunan benar-benar diam. Semua orang tahu bahwa Qin Chen telah menang dan mengalahkan Jin Sengji, wakil kepala Papiliun Dan dalam hal pengendalian api. Baiklah, Master Papiliun Xuanzeng tiba-tiba berdiri dan berseru kegirangan. Qin Chen telah menampilkan pada kita pertunjukan yang luar biasa. Kali ini Qin Chen memenangkan kompetisi. Apakah ada yang punya pendapat lain? Dia menatap Qin Chen sambil tersenyum dan apresiasi di matanya menjadi lebih intens. Anak ini jelas merupakan sebongkah permata baginya. Selamat pada Raja Obat Qin Chen ya Wang. Selamat, selamat. Terdengar sorakan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini tidak peduli apa sikap orang-orang terhadap Qin Chen sebelumnya, mereka semua tetap menunjukkan kekaguman di hatinya. Sebagai pecundang, Jin Sengji sudah lama dilupakan, wajahnya pucat. Seorang wakil Master Papiliun yang bermartabat telah kalah dari seorang pria muda yang baru berusia 20 tahun. Rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya pasti akan terpaku di dinding kota Dandau. Dengan senyum di wajahnya, Master Papiliun Xuanzeng memandang Master King Hong dan Kang Youming dan berkata, "Siapa selanjutnya?" "Saya datang," tegas Master King Hong tidak sabar untuk mengambil langkah maju. Wajahnya menunjukkan semangat juang yang kuat. Sebagai 3 wakil Papiliun, kemampuannya di bidang pemurnian jauh lebih kuat dari Kang Youming dan Jin Sengji. "King Hong, apa yang ingin kamu uji?" tanya Master Papiliun Xuanzeng. Master King Hong berkata, "Tuanku, saya ingin bersaing dengannya dalam hal pemurnian obat." Master Xuanzeng Papiliun memadatkan matanya dan berkata, "King Hong, Anda adalah wakil Master Papiliun, seorang raja obat puncak tingkat menengah. Anda mau bersaing dengan seorang pria muda dalam hal pemurnian, bukankah ini sedikit mengintimidasi?" Qin Chen menyela, "Tuan Papiliun tidak perlu khawatir karena Tuan King Hong ingin bersaing dengan murid ini dalam memurnikan obat, maka murid ini akan meladeninya." Qin Chen tersenyum tipis. Master King Hong berseru, "Tuan Papiliun, topik yang saya tetapkan adalah memperbaiki pil Runmai. Jika pil Runmai anak ini lebih baik dari saya, maka saya mengakuinya bahwa dia layak menjadi putra suci." "Qin Chen, bagaimana menurutmu?" tanya Master Papiliun Xuanzeng melihat ke Qin Chen. Qin Chen menjawab, "Karena Master King Hong telah memutuskan, mari kita mulai sesegera mungkin." Master King Hong segera memulai. Serangkaian prosedur yang perlu dilakukan telah disempurnakan. Dapat dilihat dari gerakan terampil Master King Hong bahwa teknik tangan obat penjara hantu Master King Hong ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Master King Hong dengan cepat memproses semua ramuan yang ada di depannya. Mata Qin Chen menyipit, dia bergumam. Tidak heran King Hong ini dikenal sebagai Master Alkimia. Obsesi orang ini terhadap alkimia memang luar biasa. Teknik naga fonik menari, metode manipulasi Zhen Yuan ganda, teknik arus balik pusaran, metode 9 putaran Hoding. Satu persatu keterampilan alkimia yang luar biasa terus-menerus ditampilkannya. Seiring berjalannya waktu, Master King Hong akhirnya selesai memurnikan 10 pil montok dan bulat naik ke langit dari tungku dan langsung jatuh ke tangannya. Master alkimia King Hong tersenyum tipis dan meletakkan 10 pil di atas meja pemurnian. King Hong menoleh Qin Chen, jelas juga ingin melihat sudah berapa jauh Qin Chen memurnikan. Tuan King Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Total waktu pemurnian hanya 1 jam dan sekarang sudah lebih dari setengah jam. Dia berkata, "Wah, saya pikir kamu sangat hebat. Tampaknya kamu bahkan tidak tahu cara memperbaiki pil Runmai. Jika itu masalahnya, mengapa harus membuang-buang waktu? Menyerahlah." Dia berkata dengan bangga, wajahnya penuh dengan penghinaan. Qin Chen berkata, "Tesnya belum berakhir, itu terlalu dini untuk membuat keputusan seperti ini." Qin Chen tersenyum ringan tanpa kepanikan sedikit pun di wajahnya. Qin Chen akhirnya memulai. Tangan kanannya bergerak tiba-tiba, seluruh eliksir pecah seperti terpotong oleh pisau tajam. Potongannya sangat rapi dan bersih. Dalam sekejap mata dia telah selesai memilah semua ramuan di depannya, dan kecepatannya hampir 2 kali lebih cepat dari Master King Hong. Setelah memproses semua ramuan, Qin Chen membuka dan memasukkan sejumlah besar ramuan itu ke dalam tungku pil.
naga poenik menari, metode manipulasi Zhen Yuan ganda, teknik arus balik pusaran, metode 9 putaran holding. Satu persatu teknik pemurnian terus ditampilkan, seluruh prosesnya persis sama dengan pemurnian Master King Hong sebelumnya. Hanya saja kecepatan Qin Chen jelas lebih cepat, dalam sekejap 12 pil muncul di depan semua orang. Dan setiap pil bersinar terang dengan pola pil di atasnya. Ekspresi King Hong berubah drastis, dia adalah alkemis puncak di tengah tahap ke-7. Dia secara alami sangat pandai mengidentifikasi tingkat pil. Dari kejauhan saja, pil yang disempurnakan Qin Chen jelas lebih baik daripada penyempurnaannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia tampak pucat, mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Kemudian dia mengguncang sosoknya dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Terdengar teriakan, "King Hong, apa yang ingin kamu lakukan?" Master Xuan Yi juga mengguncang tubuhnya, tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan mencegat King Hong. Duar! Telapak tangan keduanya bertabrakan dan tubuh mereka sama-sama bergetar. Master Xuan Zeng berteriak, "King Hong, ini adalah tempat kompetisi, tolong juga hargai dirimu sendiri." King Hong buru-buru berkata, "Tuanku, maaf, bawahan ini telah ceroboh." Pada saat ini, Master Papiliun Xuan Zeng juga telah mengumpulkan pil runmai Qin Chen dan King Hong. Dia menatap dengan cermat, pada akhirnya dia mengangkat pil itu di tangannya tinggi-tinggi dan berkata, "Dalam ronde ini, kedua belah pihak telah berhasil menyempurnakan pil runmai dalam waktu 1 jam. Tetapi pil runmai yang disempurnakan oleh Qin Chen memiliki peringkat yang lebih tinggi, dan tentu saja Qin Chen lah yang memenangkan kompetisi di putaran ini." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.